Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga, kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosep Sahertian. Saat tangan berlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Haleluya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, marilah kita beribadahkan Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasalnya yang pertama, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai jemaat. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan, agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Jemaat kekasih-kekasih Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-44 ayat 22, yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dalam kesiapan bersama-sama kita menyambut perintah hidup baru sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran pada pasalnya yang ke-20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan bagi kita bersama, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, di minggu pagi yang berbahagia ini dalam ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB di tahun 2020, firman Tuhan akan diperdengarkan bagi jemaat dan saya, sebagaimana yang dituliskan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pada pasalnya yang pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam perenungan akan sabda Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur Engkau telah menolong kami dari hari ke hari untuk menjalani kehidupan ini. Dan sebagai rasa syukur kami datang beribadah kepada Tuhan, menyatukan hati, menyatukan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu kami menyadari bahwa firman-Mu menjadi terang pada jalan kami, petunjuk dalam perjuangan kehidupan kami. Betapa kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu di dalam ibadah ini kami mohon, berkenanlah untuk mengajari kami, mendidik kami dari kebenaran sabda-Mu. Siapakah kami Tuhan? Kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Karena itu, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua. Berkenan membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang Engkau firmankan untuk kami. Dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam aktivitas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Efesus 1 ayatnya yang 3 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula yang telah ditetapkan di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam namaste. Baik bagi jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja ini, maupun yang berada di rumah atau di mana saja. Merupakan sebuah sukacita ketika kita dapat bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, teristimewa di dalam mengingat rayakan Minggu Trinitas dan memasuki bulan Pelkes GPIB di tahun 2020. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara saudara. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1905. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seorang pendeta yang bernama Walter Stillman Martin. Dia diminta untuk melayani ibadah minggu. Dengan penuh sukacita dan antusias, dia mempersiapkan materi khotbah untuk disampaikan dalam pelayanan ibadah minggu itu. Lalu ketika hari Minggu itu tiba, seperti biasanya dia akan didampingi oleh istri kekasih di dalam rangkaian pelayanan. Mereka telah bersiap-siap untuk menuju ke dalam persekutuan yang mengundang mereka untuk melayani. Tapi saudara, apa yang terjadi di Minggu pagi itu? Tiba-tiba istri dari pendeta Walter Stillman Martin mengalami sakit. Padahal tadinya udah siap-siap untuk berangkat.
Pendeta Walter kebingungan. Saya akan pergi untuk melayani, atau saya akan tetap tinggal mendampingi istri saya yang saya tidak tahu kenapa dia sakit. Mengapa dia tiba-tiba sakit? Padahal kami sudah bersiap-siap dan mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani di tengah-tengah persekutuan. Jemaat Tuhan, Pendeta Walter sudah hendak menelepon ke pihak gereja yang mengundang dia untuk melayani pagi itu, untuk membatalkan pelayanan. Tapi tiba-tiba anak-anaknya berkata kepada Pendeta Walter, "Papa, kalau Tuhan mengizinkan Papa untuk melayani, maka Tuhan akan menjaga Mama. Pergilah, melayanilah. Tuhan pasti menjaga Mama." Dan jemaat Tuhan, Pendeta Walter seorang pendeta. Dia memandang anak-anaknya, dia mengajak mereka untuk berdoa. Lalu dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan, dia berangkat seorang diri. Biasanya berangkat berdua, tapi kali ini dia berangkat seorang diri untuk menempuh pelayanan itu. Setelah selesai peribadahan, selesai melayani, dia bergegas kembali. Dalam perjalanan yang ada di dalam pikirannya, aduh gimana ya istriku? Tuhan tolong istriku. Dan jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus ketika tiba di rumah, sungguh luar biasa. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Dia masuk rumah dan dia mendapati anak-anaknya menyambutnya. Dia katakan, "Mana Mama?" "Tenang Papa, Mama baik-baik saja." Dia menjumpai istrinya. Dan sungguh luar biasa, istrinya berada dalam kondisi yang dipulihkan Tuhan. Terinspirasi dari situasi yang dialami oleh Pendeta Walter, maka dia menuliskan syair lagu yang oleh istrinya Sivila Martin mengubah syair-syair itu menjadi lagu yang kita kenal di dalam Kidung Jemaat nomor 438. God will take care of you. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjaga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya, pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. God will take care of you. Jemaat Tuhan, ini kisah nyata yang terjadi tahun 1905. Kisah nyata yang lainnya saya jumpai tahun 2020 di bulan April dalam situasi pandemi COVID-19. Kami bergumul untuk seorang pendeta, seorang saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID-19. Berada di dalam doa berkepanjangan. Doa dalam keberserahan yang sungguh. Itu saudara yang kami cintai. Pada suatu hari, saya menelpon anak-anaknya. Lalu saya bertanya, bagaimana kabar Dedi? Dan jemaat Tuhan, anak-anaknya masih kecil. Usia 7 dan 10 tahun. Jemaat tahu apa yang menjadi jawaban anak-anak kekasih? Tante pendeta, God will take care
our daddy. Tuhan akan menjaga daddy. Dan daddy baik-baik saja. Jemaat tahu, pada waktu itu, ayah terkasih mereka saudara kami sedang dipasang ventilator. Dan iman anak-anak ini sungguh luar biasa. Sang Dedi dipulihkan Tuhan. Dan saat ini bersaksi untuk banyak orang, kalau Tuhan menjaga hidupmu, semuanya akan baik-baik saja. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah nyata ini mengajari kita bahwa pengalaman hidup, apapun itu, pengalaman hidup menjadi teks dan ruang berteologi kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pandemi COVID-19, apakah juga menjadi ruang berteologi kita? Bagaimana kita menjalani dan menghayati ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara teknologi daring, live streaming, Zoom cloud meeting. Bagaimana kita menghadirkan yang ilahi itu, yang transenden dan imanen itu, melalui ruang teknologi, di dalam ruang spiritualitas kita. Bagaimana kita berteologi dalam spiritualitas virtual ini. Ibadah di gedung gereja, kemudian dilaksanakan di dalam ruang-ruang keluarga kita. Ruang-ruang keluarga kita menjadi gereja-gereja Tuhan. Ini teks dan ruang berteologi kita. Bagaimana keterlibatan semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, dan semua orang yang mungkin tinggal di dalam keluarga kita. Apakah dapat dimaknai imamat am yang rajani itu di dalam keluarga? Ketika semua orang dilibatkan dalam ritual ibadah. Tadi kalau kita datang di gedung gereja, diaken penatua, pendeta. Sekarang semua anggota keluarga boleh terlibat dan melibatkan diri, luar biasa bukan? Tuhan begitu hebat berkarya dalam pandemi ini. Di sisi lain, kekasih-kekasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan realitas sosial dalam pandemi COVID-19 ini. Masyarakat bergumul dengan persoalan kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan, keselamatan, relasi dan interaksi sosial ketika kita harus pakai masker, menjaga jarak demi keselamatan diri dan sesama. Keluaran terbaru masker, sudah ada yang smile, ya kan? Sudah ada model smile, dipromosikan oleh Pak Tito gitu kan, Pak Tito Karnavian. Lalu sekarang masyarakat sudah mulai memakainya supaya terlihat, oh ada ekspresi ketika saya menatap sesama saya. Karena kalau biasanya kita senyum, tertutup masker. Relasi dan interaksi sosial menjadi sebuah pergumulan. Kita juga melihat banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Banyak orang yang membutuhkan topangan sesamanya untuk bertahan hidup, termasuk saudara dan saya. Kenyataannya dalam situasi saat ini, sungguh terbuka ruang untuk berteologi kita. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 sebagai ekspresi faith and belief to God. Iman dan percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudaraku umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, dalam ibadah minggu pembukaan bulan Pelkes GPIB Juni 2020, dalam penghayatan Minggu Trinitas, jemaat dan saya dituntun dari kebenaran sabda Allah berdasarkan bacaan Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal pertama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Ada 3 pesan firman Tuhan kepada kita dalam ibadah minggu pagi ini. Pertama, kita tahu bahwa ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia berada di dalam penjara. Pesan firman Tuhan yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjara tidak menghambat relasi Paulus dan jemaat Tuhan di Efesus. Yang kalau kita baca dalam catatan kisah para rasul, memang sejak awal pelayanan Paulus ada relasi yang sangat baik antara Paulus dan jemaat Tuhan dan para tua-tua di Efesus. Bahkan ketika komodifikasi agama oleh Demetrius menjadi tantangan besar bagi Paulus dan jemaat di Efesus, tetapi mereka dapat melewatinya bersama-sama. Ingat saudaraku, bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama. Setiap tantangan dapat dilewati. Situasi seperti terpenjara, terbatas dalam gerak, tetapi fakta sosial menyatakan tidak terbatas dalam karya. Itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Dia menuliskan surat dari penjara, surat penggembalaan, surat pastoral kepada umat. Lalu kita berteologi dari teologi Paulus dalam keterpenjaraan situasi karena pandemi COVID-19. Sesungguhnya karya-karya tetap dapat dilakukan. Mari mempersiapkan diri dalam karya-karya itu untuk memasuki the new normal. Pesan firman Tuhan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan berbicara melalui surat pastoral ini kepada jemaat Tuhan di Efesus, juga kepada saudara dan saya. Bahwa saudara-saudara, umat Tuhan dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa artinya dan bagaimana caranya? Mari kita memperhatikan apa artinya kudus dan tak bercacat menurut bacaan ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Kudus artinya dikhususkan bagi Allah, menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Jadi kita bukan milik kita lagi, tapi milik Allah, kepunyaan Allah. Dari sejak awal penciptaan itu memang terjadi demikian. Tapi kejatuhan dalam dosa mengubah. Darah Kristus mengembalikan posisi itu. Dikhususkan bagi Allah, menjadi milik Allah, kepunyaan Allah. Makna kudus. Lalu makna tak bercacat, artinya tidak bernoda. Siapa yang tidak bernoda dalam kehidupan dunia ini? Adakah manusia yang tidak bernoda? Semua orang telah melakukan dosa dan hilang kemuliaan di hadapan Allah. Surat Roma menyatakan itu. Tetapi karya penebusan ilahi melalui pengorbanan Yesus Kristus
membersihkan setiap noda, menghapus setiap dosa. Karena itu makna tak bercacat dalam bacaan ini adalah tidak kembali lagi kepada dosa itu. Tidak mengakrabkan diri dan tidak menerjunkan diri kepada dosa itu. Lalu bagaimana caranya agar kudus dan tak bercacat? Jemaat Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah atau di mana saja, agar kudus, mari hidup menurut aturan dan kehendak Tuhan. Bukan hidup menurut mau-maunya saya, maunya kita. Tapi mari hidup menurut aturan dan kehendak Tuhan. Yang Tuhan nyatakan melalui pembacaan Alkitab. Dalam pemahaman iman GPB, kita meyakini Alkitab adalah firman Allah. Mari berpegang pada firman Allah yang mengajarkan tentang aturan dan kehendaknya. Bagaimana caranya agar tak bercacat? Jangan bergaul tadi dengan dosa dan tidak memberi ruang, peluang, kesempatan untuk dosa hadir dan menggerogoti hidup kita. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup ini. Jaga diri kita pribadi, jaga keluarga, persekutuan kita, dan kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana pikiran saya, atur pikiran kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, hal-hal yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jaga hati. Kalau pikiran terkoneksi ke hati, maka mulut ini pasti mengatakan hal-hal yang menginspirasi, memotivasi, hal-hal yang benar di dalam kehidupannya. Seluruh perilaku kita. Dan intinya jemaat Tuhan, ketika kasih Allah itu hidup di dalam pikir dan laku kita, maka pasti hidup kita terarah pada kekudusan dan tidak bercacat. Hal terakhir, hal ketiga yang menjadi pesan kebenaran sabda Allah dalam ibadah minggu pagi ini, dalam pembukaan bulan Pelkes GPB di tahun 2020 dan menghayati Minggu Trinitas. Ayat 8 hingga ayat 14 bacaan kita dari Efesus pada pasalnya yang pertama. Kasih Allah yang mengampuni saudara dan saya. Pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Dan kita dilayakkan sebagai anak-anak pilihan Allah. Kita ada dalam kesatuan karena Roh Kudus, bukan perpecahan. Dan kesatuan itu pada masa Paulus tercipta dalam reality, dunia nyata. Tapi ketika kita bawa dalam dunia pada masa kini, kesatuan itu tidak hanya real, tapi juga virtual. Pertemuan-pertemuan melalui Zoom Cloud Meeting, harus ada pemaknaan kesatuan di sana. Grup-grup WA. Bukankah pelayanan-pelayanan juga dilakukan melalui grup-grup WA dan pesan-pesan WhatsApp? Ada tercipta kesatuan di sana. Media sosial apapun itu. Kemudian kita harus memaknainya dalam kerangka terciptanya kesatuan real dan virtual.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika jemaat dan saya telah menerima semua berkat rohani yang membuat hidup kita menjadi berarti ini, lalu apa yang kita kerjakan dengan semua berkat rohani itu? Apa yang kita kerjakan dengan the grace of salvation, anugerah keselamatan itu? Apakah kita cuman hanya akan mengatakan, aduh syukur saya sudah selamat? Kekasih-kekasih Tuhan, kita diingatkan, ini bulan Pelkes GPIB, dalam situasi khusus pandemi COVID-19. Dalam kesiapan untuk memasuki the new normal, ingatlah bersama-sama dalam hidup yang kudus dan tak bercacat dalam kesatuan, mari berpelkes. Peduli kepada sesama, doakan dan berbagi motivasi, berbagi secara materi sesuai kemampuan kita, bukan yang tidak ada pada kita. Untuk siapa saja tanpa perbedaan agama dan stratifikasi sosial. Beri pelayanan kasih secara nyata dan virtual, agar keselamatan, the grace of salvation yang dirasakan jemaat dan saya, juga dirasakan oleh sesama dan alam. Lalu kita percaya, ketika kita terus mengerjakan keselamatan itu, God will take care of you. Tuhan menjaga hidupmu, menjaga hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, meresponi firman Tuhan, mari kita tembangkan Gita Bakti nomor 114 bait pertama dan kedua, di setiap janjiku dan setiap doa. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, mari bersehati menaikkan doa dan harapan kita kepada Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kepadamu kami menaikkan limpah syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh Allah nyatakan di pagi ini, meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami, menopang kami, menolong kami untuk tetap memiliki harapan dan motivasi besar melangkah dan berjuang dalam hidup ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berkarya untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kami ya Tuhan, dan memampukan kami mengaplikasikan firman-Mu dengan tepat, dengan benar, di dalam kekudusan dan hidup yang tak bercacat dalam perjuangan di dunia ini. Pagi ini kami berdoa, menyerahkan persekutuan hidup berjemaat GPIB Jemaat Philadelphia Semarang. Kuasa Tuhan menolong pertumbuhan seluruh umat, tua muda besar kecil, bahkan anak-anak yang dalam kandungan sekali. Tuhan menolong pertumbuhan mereka. Teristimewa di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Apapun yang digemuli oleh jemaat Tuhan 125 kepala keluarga, bahkan jemaat-jemaat simpatisan, Tuhan, kami percaya Engkau menjaga kehidupan mereka. Engkau memelihara mereka, sehingga dalam situasi yang tidak mudah ini, mereka terus dapat menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Ada berkat di meja makan mereka untuk dinikmati. Lumbung-lumbung keluarga tidak pernah kering, karena Tuhan berkuasa dalam setiap harapan umat, dalam hidup beriman yang sebesar biji sesawi. Tuhan ada untuk menyatakan karya kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan pelaksana harian majelis jemaat, pegawai gereja di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Tuhan berikan kesatuan, hikmat, Roh Kudus Tuhan menaungi, agar pelaksanaan tugas tanggung jawab ini berjalan dengan baik dalam kendali dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang setia, Ibu Pendeta Megiawati Makadada Gantare, sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan dalam pelayanan bersama-sama dengan 21 diaken penatua, unit-unit misioner, menata melayani 4 sektor pelayanan. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kreativitas di dalam situasi pandemik untuk terus dapat mengupayakan pelayanan-pelayanan real dan virtual yang menguatkan kehidupan umat. Lalu Tuhan dimuliakan. Kami teringat jemaat-jemaat Tuhan yang kami doakan secara khusus, keluarga Puspo Handayani Hermawan dan keluarga Andris Watuna dari sektor pelayanan 1, keluarga Parji Jono dan keluarga Rudi Rudolf Umbokau dari sektor pelayanan 2,
keluarga Robinson Sanggilingging dan keluarga Yohanes Daniel Bunga dari sektor pelayanan 3, keluarga Yosep Pamiarso dan keluarga Franz Victor Kailola dari sektor pelayanan 4, mereka yang berada di dalam pergumulan sakit, dalam proses penyembuhan, Ibu Yohana Pikauli dan Bapak Edi Istanto yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Katileng Ruang Nakula. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia baik pribadi maupun perkawinan. Saudari Beverly Seneviara Gladys Wanget, Saudara Daniel Dwi Putra Wibowo, Maxel Fitzgerald Yohanes, Bapak Albert Benjamin Kermita, Ibu Maria Elizabeth Ninik Martini, Ibu Sri Budiarti, keluarga Markus Eko Bawono, keluarga Julius Manua. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjaga, menuntun, memberkati kehidupan keluarga-keluarga terkasih. Kami percaya, jika burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan berikan kemegahan. Terlebih kekasih-kekasih hati Tuhan ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan tanpa batas, karena kasih-Mu yang tak dapat dibatasi. Pagi ini kami berdoa menyerahkan penyusunan rencana program dan anggaran GPIB Jemaat Philadelphia Semarang tahun anggaran 2020-2021. Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dan Engkau menyatakan kuasa kasih agar penyusunan program ini dapat terrealisir walaupun ada banyak hal yang harus disesuaikan karena kondisi-kondisi yang tidak mudah dan perjumpaan-perjumpaan secara real yang harus dibatasi. Tapi biarlah dalam situasi yang terbatas, karya itu tidak pernah dapat dibatasi. Roh-Mu yang kudus memampukan, sehingga penyusunan rencana program dan anggaran ini pun dapat diselesaikan di dalam kehendak Tuhan semata. Kami berdoa untuk bulan Pelkes GPIB di tahun 2020. Kami berdoa untuk Departemen Pelkes GPIB. Kami berdoa menyerahkan Majelis Sinode GPIB, fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berikan hikmat, kesabaran, ketabahan, sukacita untuk terus dapat mengupayakan yang terbaik bagi seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di 27 provinsi, agar pelayanan-pelayanan yang harus dikerjakan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada fungsionaris Majelis Sinode, kesatuan hati, agar di dalam situasi-situasi yang tidak mudah, mereka terus dapat mengkaryakan karya kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah minggu pagi ini, organis, solois, petugas multimedia, diaken penatua pendeta, koster, jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati dan memakai dengan lebih luar biasa di dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Madia Semarang, dengan segala pergumulan sosial masyarakat yang dialami, persiapan untuk memasuki the new normal, protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, termasuk di dalamnya warga masyarakat. Tuhan, mampukanlah agar segala sesuatu yang harus dipersiapkan dapat dikerjakan, dan dalam kebersamaan, dalam gerakan bersama, semua yang diwajibkan dapat dikerjakan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun juga warga masyarakat. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 84, bait yang pertama dan kedua. Kesempatan untuk memberikan persembahan syukur persepuluhan ke depan.
Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, mampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Kami akan membacakan intisari warta jemaat pada hari ini Minggu 07 Juni 2020. Mohon perhatian Bapak dan Ibu Saudara. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Claudia Yosef Sahertian STH, Penatua, Diaken, Organis, Song Leader yang bertugas dan semua pihak yang telah melayani ibadah Minggu 7 Juni 2020 pukul 09 WIB. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang selanjutnya, sembako kasih disampaikan bagi jemaat bahwa dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19, maka disediakan sembako kasih berupa beras, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan lain-lain. Sembako kasih ini bersumber dari sumbangan jemaat dan untuk jemaat yang membutuhkan. Oleh karena itu bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung datang ke kantor gereja pada setiap hari kerja, dan bagi para donatur yang ingin berbagi sembako kasih dapat membawa langsung ke kantor gereja. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, pembelian infrared termometer merek CAL seharga Rp1.500.000. Selanjutnya, bantuan BP Mupel tanggap bencana. Bantuan BP Mupel tanggap bencana diberikan kepada penerima diakonia dalam menghadapi situasi COVID-19. Dan yang selanjutnya, SMJ khusus. SMJ khusus akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.00 WIB dengan agenda pengesahan PKA, pemilihan PHMJ, dan persidangan sinode. Demikian pembacaan intisari warta jemaat. Atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara, kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Minggu